Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Jumpa lagi bareng kita di Beranda Ngobrol. Bersama saya Elnando dan rekan saya Bang Alvin Akmal. Yang paling kece ujinya. Oke, di episode ke-9 ini kita bakal bincang-bincang bersama bintang tamu kita. Dia adalah Bang Denny Eka Chandra. Beliau adalah tokoh pemuda yang ada di Kabupaten Muara Enim. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Halo. Kamu lupa El? Kak Alpi. Lupa aku, Bang. Ketua Komite Nasional Pemuda Iya. Indonesia juga. Halo. Oke, kami ucapkan. Pemuda. Salam. Maju. Salam pemuda. Maju. Pemuda. Oke, kami ucapkan juga terima kasih banyak Bang karena telah bersama rekan telah bisa hadir di Beranda Ngobrol pada malam hari ini. Sedikit bahwa Bang Denny ini adalah Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia yang ada di Kabupaten Muara ini. Betul Bang? Betul, sangat betul. Kalau boleh tahu nih Bang, sudah Ya. berapa lama Bang menjabat sebagai Ketua PNPI Bang? Periodenya periode tahun 2022 sampai dengan 2025. Jadi sekarang udah Jalan. tahun berjalan ya. Oke kawan-kawan, pastinya itu bukan waktu yang singkat Bang. Ya. 3 tahun itu butuh proses yang panjang dari mungkin dulu pernah ya Bang Denny juga ikut beberapa organisasi hingga hari ini terlibat langsung di wilayah KMPI. Iya. Oke Bang, untuk biar kita lebih panjang ngobrolnya, boleh lah Bang ya sedikit profil Bang Denny itu sendiri. Ya, tapi bisa dari mulai mungkin ya, dari sekolah dulu lah dan dari sekolah di mana. Ini jelas ini putra daerah kita. Pastinya, Ya, Bang. darah Serasan Sunda Yo, mengalir deras di sini. Sama kayak kita. Sama, Iya. lokalitas. Lokalitas. Makasih Alvin. Jadi saya Denny Eka Chandra dilahirkan di Pontianak Kalimantan. tahun 1986. Orang tua saya asli Muara Enim, tepatnya di Kelurahan Muara Enim. Bagi itu orang tua dan orang tua mama dan papa khususnya kan orang Muara Enim. Kemudian saya dibesarkan di Muara Enim, menginjak pendidikan dasar SD itu di SD 14 Muara Enim, 14 di Kelurahan Muara Enim. Kemudian SMP 2 Muara Enim. Kemudian SMA atau SMU di Palembang, SMA 11 Palembang. Ya. Nah, depannya di Pajo. Lulus Tetangga tahun siapa? Tetangga El. Lulus tahun 2023 waktu itu. Oh, iya. Nah, kemudian melanjutkan perguruan tinggi di Universitas Teknologi Yogyakarta. Wah. Alhamdulillah lulus tahun di 2008. 2008. Nah, itu dari profil sekilas informasi pribadi tentang pendidikan. Kemudian informasi pribadi, saya punya istri satu Oke. yang bernama Ibu Yuliana. Halo Ibu. Dinas di Puskesmas Muara Enim. Oke. Kemudian punya putra 2 yang sekarang masih pendidikan di sekolah dasar. Si muda ya. 86 kan tadi kan, Iya. 1986 masih muda sekali. Iya. Terus selanjutnya informasi pribadi, saya juga tokoh pemuda atau Muara Enim, kemudian seorang pengusaha juga Oke. dalam mensejahterakan kehidupan rumah tangga kan, karena Oke. kepala keluarga. Kepala Jadi tetap sebagai imam tetap Sebagai tanggung imam, ya. jawab ya. Iya. Diri. Oh iya, tapi mengulik tadi bahwa Bang Denny memang sekolahnya memang di Muara Enim kan?
Dulu setelah di Pontianak karena papa kerja. Iya, waktu itu kata papa pernah kerja di Pontianak umur 5 tahun. Denny pindah ke Muara Enim tahun 1990. Oh, itu aku baru lahir kayaknya mau. Baru lahir. 90. Itu udah melalang buana masih kecil Pontianak. Pontianak jauh Bang. Jauh. Iya lah, 4 tahun dia. Oh, 4 tahun ya. Pontianak tahun 90 pindah ke Muara Enim. Jemu kita. Jemu kita. Asli jemu kita. Asal jemu kita. Jelas hobi makan tempoyak ya sama. Ya oke nih, jadi kembali sekolah dasar di Muara Enim. Di Muara Enim. SMP di Muara Enim. Pastilah di situ banyak apa namanya cerita-cerita lucu ya. Yang jelas kalau dulu itu anak-anak muda Muara Enim itu, anak-anak Muara Enim khususnya pasti merasakan nikmatnya mandi sungai ini. Ya kan, namanya masih di LDL. Pasti kata orang dulu tuh kalau belum celabang itu belum laki-laki. Selantung. Iya benar. Selantung. Iya. Pernah celabam di Jembatan. jembatan Sepur sini. Selantung ya. Iya gitu, Iya. kereta api. Masa kecil yang sangat menyenangkan waktu itu. Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Muara Dan Enim tidak didapat oleh anak-anak zaman sekarang Iya. yang hobi main gadget Gadget, main ya. game ya. Kalau kami masih kecil main ikar, Main main ikar. karet, Main karet. Iya. engkling, Alibaba. Alibaba. Masih ingat Jadi ya? sangat menyenangkan waktu masa kecil itu. Masa itu ya. Ah, Udara masih bersih. Iya, Sekarang belum banyak. Ya, jadi sekolah di Muara Enim, SMP, lantas SMA di SMA 11 Mulia di Palembang di Pajok. Ya sudah mulai banyak ketemu teman-teman masa remaja mungkin Iya. masa remaja. Dan apalah kira-kira untuk di SMA barangkali cerita-cerita Bang ini yang bisa di-share nih ke kawan-kawan mungkin Cerita ini- konyol mungkin ya. cerita konyol karena hari ini kan terjun langsung ke dunia keorganisasian kepemudaan mungkin pada saat itu mungkin ada cerita yang karena beliau ini vokalis kan. Oh ya, itu baru tahu nih Bang. Iya, Abang ini musik. Iya. Iya. Ya waktu SMA. SMA Oke, 5 Bang. tahun mengenyam pendidikan SMA memang banyak suka duka kita sebagai remaja pada Iya, waktu itu ya, remaja. Kemudian banyak hal-hal yang kita kerjakan secara positif. Waktu itu benar kata Kak Alvin tadi, waktu masih SMA itu senang main band. Iya kan? Main band, kemudian ikut festival musik. Pasti itu. Bahkan kalau Muara Enim ngadain, kita Pulang. juga balik ke sini. Musik itu ya. Iya, hobi pernah tadi ya. ada kadang event-event sering PTBA sering Iya, ngadain iya. kegiatan Iya, iya. festival musik. Kemudian pernah di AMPG dulu AMPG, masih iya. aktif-aktifnya Iya, iya, kan, iya. dan kita ikut dari Palembang ke Muara Enim. Muara Enim Iya. saking Senang, senang gitu ya. ya, menyalurkan hobi Hobi, tadi. iya, Jadi iya. belum ada pemikiran-pemikiran yang Ya inilah ya. jadi Ya. kita tetap yang penting happy. happy kena Jalan. kehidupan remaja gitu kan. Iya. Tapi masa-masa itu sulit untuk diulang lagi ya Bang. Sulit, Iya, sulit, sulit. sulit. Kayak mandi sungai. Mandi sungai. Kayak Iya. musik-musik festival tadi. Festival, betul. Tapi di tahun-tahun kalian barangkali ya Bang ya, di Mhm. zaman-zaman sekolah itu sering kali bolos ya Bang ya. Pasti itu. Karena aku juga ngerasain Bang, di era tahun 90-an itu kalau bolos sekolah itu wah pasti dikejar-kejar oleh guru. Oh. Mm-mm. Tiap hari Senin upacara rambut panjang udah Oh. potong. Tapi itu tadi masa-masa itu udah nggak bakal balik lagi, bakal jadi tetap kenangan. Ya. Jadi di Palembang sama ya. Tapi Bapak Ibu tetap di Palembang setelah itu kan kuliah Ya, di Jogja. Jogja. Institut Teknologi Universitas Negeri. Teknologi Jogja swasta. Oh, swasta ya. Salah satu universitas Swasta di Jogja. selama Selama 5 tahun. 5 tahun. 2003 masuk, 2008 Selesai. Ya, Pastinya di zaman-zaman kuliah Bang ini udah juga merasa ya Bang ya, udah ikut organisasi kampus kayak gitu ya.
memang banyak yang ada beberapa yang saya ikuti. Pertama aku ikut himpunan mahasiswa seni. Iya. Kemudian himpunan mahasiswa manajemen karena Basic. di manajemen. Sempat juga gabung di Mapala. Oke. Kadang-kadang pada saat naik gunung, ada acara naik gunung, memang organisasinya, tapi pada saat mendaki, senang juga mendaki. Wah, ya asik gitu. banget gitu lah. Ya. Ajar, darah organisasinya udah Iya. ke situ ya. Ada. Tahu lah anak Mapala Iya. itu berani. Ajar. Itu gue ikut di HMI kemarin. Oh, iya. HMI juga. Iya. Ya, jadi berbagai organisasi itu saya lakoni gitu kan. Iya. Masih sempat nyalurkan hobinya di hobi seni tadi. Hobi seni. Ikut festival juga, ikut event juga. Nggak percaya. Memang kuliah pun masih Masih sampai hampir 2 tahun sampai masih aktif kan. Ikut organisasi seni kan. Jadi memang benar-benar menyalurkan hobi. Selaku kita pada saat itu mahasiswa yang anak kos. anak Anak kos. kos. Itu juga pernah ngasih makan nasi angkringan. Nasi kucing yang harganya waktu itu masih Rp500. Wow. Jadi kita melakukan itu juga gitu kan. Sama kayak Elnando, alumni Jogja. Jadi banyak pengalaman-pengalaman yang berharga pada saat kita merantau sebagai mahasiswa kan, apalagi kita dari daerah Muarinim, Sumatera Selatan. Namun tetap mahasiswa Muarinim itu tetap diakui sama teman-teman di situ. Orang-orang yang mempunyai sopan santun yang bagus. Gitu. Kenal gitu ya. Meskipun kita kadang lewat dak sapaan, tapi gitu begitu kita injak kaki di Jogja, kita jadi mahasiswa yang tahu etika. Oke. Jadi berbangga lah kawan-kawan yang masih di Jogja mahasiswa. Seniornya ini. Iya, ada juga ini di situ, ada juga apa namanya itu kos, bukan apa namanya itu, asrama. Asrama. Jadi ada asrama Khusus. untuk mahasiswa Kabupaten Muarinim. Iya, apa namanya di itu? Condong Catur. Condong Catur, iya. Asrama untuk mahasiswa. Jadi ya kalau kita di situ isi cukup. Tuh kalau Muarinim, Tanjung, Iya, anak-anak Muarinim. anak Muarinim khusus di situ. Berarti kalau main di Jogja ada tempat tinggal. Ada tempat tinggal gitu. Ini kawan-kawan yang mau rencana studi ke Jogja, Iya. bisa hubungin Bang Denny nih. Tapi masih terhubung kan, Den? Masih ya sama teman-teman. Masih. Sampai sekarang ini baru direhab tahun kemarin. Tahun kemarin ya? Iya, dari anggaran dari, kalau tidak salah ini ya, kalau tidak salah dari Dinas Pendidikan Muarinim. Oke, ya alhamdulillah, terima kasih Pak Bupati ya. Pak Bupati. Pak Bupati, saya- makasih, dan ini buat kawan-kawan, buat adik-adik kita di Yogyakarta ya. Sudah punya rumah singgah. Sebelumnya singgah. Di banyak anak-anak Muarinim ini sebelum mendaftar rata-rata orang tuanya diarahkan ke asrama dulu. Oh iya, Pak, stay sebentar. Nah, di asrama, kemudian nanti senior-senior mahasiswa Jogja itu mengarahkan mau ambil jurusan apa. Iya. Oh gitu. Gampang banget Bang, enak Bang. Karena sudah ada relasi kayak gitu kan. Iya. Nggak bingung lagi. Iya. Pastinya ajak orang tua udah punya tempat stay, tempatnya mau Stay. udah bikin mes, asrama. Asrama. Nanti kawan-kawan yang sudah kuliah bakal dituntun ya. Ya jelas. Oh, jurusan apa? Iya. Oh, jurusan hukum di sini yang bagus. Iya, mau kampus apa? Pokok. Gitu. Nah, itu contoh teman lo Bang. Si Siapa? Alpis ya teman lo Bang ya. Iya. Alumni Jogja. Kalau di Jogja juga. Pis. Ya, banyak ternyata kawan-kawan yang luar ini yang pernah kuliah di sana. Dan pastinya kaget nggak Bang dengan kultur budaya Jawa, kita yang dari Sumatera ketemu wah sini kok ramah-ramah gitu ya. Sopan karena Tapi bukan berarti kita orang Melayu. Nggak, bukan. Karena kan ada pastinya ada kultur yang berbeda sih Bang. Ini orang Sumatera pas terjun ke Pulau Jawa ini bakal ada wah beda nih, beda sekali gitu pengaruhnya dengan budaya yang ada itu.
Kalau kita itu mau kemana? Ah, ada gawe. Kalau situ Dimas. Iya. Memang kan ada pepatahnya kan itu kan, lain lubuk lain ikannya. Ya, jadi apa namanya, tergantung dengan iklim lah kita bisa membawa Betul. diri ya. Ya kalau di sana itu lebih halus Ya. ngomongnya kan, tapi etikanya sopan santunnya itu tinggal ngimbangin aja, tergantung individu Ya. individu itu kan seperti apa gitu di rantauan kan. Pada prinsipnya ya orang-orang Muarinim di Jogja itu apa namanya baik-baik lah orangnya. Aku selama aku kuliah belum pernah. Tapi ada ya informasi yang bilang itu almarhum bupati kita Pak Kalam, kalau nggak salah itu alumni dari Jogja juga UGM ya. Kalau nggak salah. Pak Kalam sewaku ini sekolah di SCPDN ya. No. Sarjana. Iya. Iya, tapi yang ilmu pemerintahan. Oh, Ya, iya. ilmu pemerintahan dulu ke kampusnya. Oh iya. Ya itu. Jadi jurusan manajemen. Manajemen. Manajemen ya. Sudah ikut aja. Bang Denny sudah ikut beberapa organisasi. Karena bekalnya sudah banyak. Nah, satu sedikit lah Bang, Ya. organisasi yang Bang Denny ikut ini yang paling lama di semasa kuliah nih, yang mana Bang? Gue lebih aktif di himpunan mahasiswa manajemen waktu itu. Karena lebih apa namanya, berkaitan langsung ya dengan mata kuliah tadi dan itu diimplementasikan di KMJ kan misalnya kan, himpunan mahasiswa manajemen. Ya pokoknya kalau ada susul di banding Jakarta, Bandung, Enggak sih dulunya. tegas jadi ketua panitia terus. Memang udah ada bakat. Wajar, Bang. Udah jadi ketua panitia. Iya. Beliau sudah berapa kali jadi ketua panitia. Iya. Pas balik kemarin ini terlibat di KMPI jadi ketua juga. Udah Basicnya pelatih. udah latih. Artinya Muarinim tidak kekurangan calon pemimpin. Ya? Wih, Oh, Jadi enggak, kita tidak usah khawatir gitu ya. No. Yakin? Pasti. Putra daerah pasti bisa suatu saat. Ya, memang putra daerah asli Muarinim ya. Iya, inginnya begitu dong. Iya, dan setelah itu balik ke Muarinim. Iya. Setelah kuliah balik Palembang juga. Kemarin setelah lulus kuliah 2008 balik ke Muarinim tahun 2010 waktu itu. 10. 2010 sampai sekarang lah. Sampai sekarang 2010 sampai 2024 ini. Terus menikah tahun Menikah tahun 2011. 11. Kirain lupa El. Mana ya? Lupa tahun nikah. Jangan-jangan lupa tanggal nikah ya. Bahaya kan, bahaya. Bahaya pulangnya. Bisa pulangnya keluar kalau Keluar El. Oke, jadi El Bang juga memang secara basic hari ini karena pekerjaannya beliau pengusaha ya. Ya, udah mau sampai datang setelah lulus ke 2010 pernah kerja di PT Adira Finance. Oh di finance ya. Kemudian selanjutnya pernah kerja di konsultan keuangannya program terbang selatan pemerintah kan. Kemudian juga pernah kerja di tenaga alih fraksi ini Jadi juga tugas kita. sama-sama. karena kita tadi Kita harus ajak. sudah punya PR untuk mulai ini. Jadi beban kita ini sama-sama di situ. Sama-sama terasa. Jangan mudah menyalah-nyalahkan. Iya. Menyalahkan itu maksud saya seperti Bangsa itu. kayak gitu, Bang. Bahaya itu. Iya. Dikit-dikit kerja gedinginnya salahin, salah itu bangsa yang kayak gitu. Ya, Udah tahu betapa kerihnya. Kerihnya. Ya mau pemuda dari nyala ke pemerintahnya, pemerintah nyala ke pemudanya, jadi udah selesai. Nah di sinilah barangkali memang ruangnya KMPI selaku organisasi
yang menjadi jembatan ya. Betul. Jadi kalau ada kawan-kawan pemuda ada masukan, ide, gagasan, saran barangkali, bahkan kritik sekalipun ya silakan. Kawan-kawan di KNPI ya bisa untuk mewadahin, untuk menampung aspirasi, untuk menampung gagasan ide tadi. Iya. Ya bisa kita obrolin lah bareng-bareng gitu ya. Di podcast ini juga bisa kita obrolin. Bisa. Iya. Nah, ini Bang, Oke. barangkali Bang, Anu. ada contohnya ini Bang, Iya. kita kasih contoh. Kalau sumpamanya ini ada beberapa organisasi pemuda katakanlah, mereka ingin mengadakan suatu kegiatan dan mereka ini kan katakanlah juga terbentur ini bingung bagaimana cara melaksanakan kegiatan. Itu bisa kan sharing-sharing ke KNPI? Oh bisa. Udah banyak yang datang. Wah, berarti kawan-kawan KNPI welcome nih. Iya, sangat welcome Karena KNPI. kalau kita terjadi begitu kan terjadi betul-betul obrolan yang Strategis ya. ada terjalin komunikasi yang bagus di situ. Bang Denny belum kenal aku belum kenal Bang Denny di podcast udah kenal men. Akhirnya akrab, ini membakar. Bakar ini. Soalnya udah teman kecilku ya. Iya. Jadi beliau memang Luar biasa. luar biasa. Ini salah satu ini perbedaannya. Oh. Bang Alvin Akmal. Orang kecil ya. Termasuk kadernya. Nah itu kawan-kawan untuk beberapa tadi sudah jadi obrolan opsi juga untuk bagaimana sih keterlibatan pemuda supaya kita lebih produktivitas lagi dalam mewujudkan Muara Enim ini lebih maju. Itu sudah kita bicarakan, Bang Nedi sudah memberikan beberapa sudut pandang tentang bagaimana sih biar kita lebih maju lagi. Oke Bang Denny, kami ucapkan terima kasih banyak untuk podcast kita pada malam hari ini dan semoga harapan kita ya Muara Enim itu tadi kita ulang Muara Enim menjadi kota yang lebih maju lagi. Kepada Bang Denny kami ucapkan terima kasih, sehat selalu, progresivitas di KNPI semakin jaya, program-program yang sudah disusun berjalan dengan lancar. Dan yang dicita-citakan udah tercapai. Tercapai, amin. Nah itu dari kawan-kawan kami ucapkan terima kasih juga kepada Gending dan Beranda Kopi karena telah memfasilitasi kami pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.